kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi lagu Mars Perkapela. Adik-adik di rumah, kita berdiri semuanya yuk. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa indahnya kasih sayang di dalam mimpinya. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita akan membuka ibadah kita dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau menolong kami dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, kami siap mendengarkan suara Tuhan. Berkati Kak Angel yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi, Ya Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama, dari 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Yang sudah bisa membaca, kita baca bersama-sama. Yang belum bisa membaca, boleh mendengarkan. Demikian bunyinya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukar tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukap jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dan dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain,
mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ada Nabi Elisa. Nabi Elisa bernubuat bahwa kelaparan akan berakhir, tetapi banyak pasukan raja dan juga Raja Yoram tidak percaya terhadap nubuat dari Nabi Elisa. Ada 4 orang kusta yang berada di depan gerbang kota. Mereka tidak dapat masuk ke dalam kota karena mereka sakit kusta. Sakit kusta dapat menular kepada orang lain, maka mereka hanya boleh di luar saja, dan mereka sangat mengalami kelaparan. Lalu mereka memutuskan untuk menyerahkan diri ke pasukan Aram dan pergi ke perkemahan pasukan Aram. Pada saat keempat orang kusta sampai di perkemahan pasukan Aram, ternyata tidak ada siapa-siapa, tetapi banyak sekali makanan, kambing domba, emas dan perak yang ditinggalkan oleh pasukan Aram. Karena pasukan Aram lari terbirit-birit karena mendengar deru suara pasukan yang sangat banyak. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan membuat suara-suara seperti itu untuk menakuti pasukan Aram, sehingga pasukan Aram lari terbirit-birit meninggalkan perkemahannya. Keempat orang kusta ini sangat senang, lalu mereka langsung makan karena mereka sangat lapar. Nah, setelah itu mereka memutuskan untuk menyampaikan kabar sukacita ini kepada rakyat di kota Samaria, karena rakyat di kota Samaria juga sedang kelaparan. Keempat orang kusta langsung pergi ke gerbang kota Samaria dan menyampaikan berita sukacita bahwa mereka dapat selamat dari kelaparan jika mereka pergi ke perkemahan orang Arab.
Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah menyaksikan bersama sebuah video singkat kisah tentang pembacaan kita pada pagi hari ini. Diceritakan bagaimana Nabi Elisa diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik bagi orang Israel pada saat itu. Tetapi mereka tidak percaya, adik-adik yang terkasih. Mereka merasa bahwa tidak mungkin Allah bisa melepaskan mereka dari musibah kelaparan saat itu. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi di video adik-adik bisa lihat bagaimana Allah memakai 4 orang yang kena sakit kusta, yang pada saat itu sebenarnya mereka sedang dikucilkan. Mereka tidak boleh masuk ke dalam kota, mereka hanya boleh duduk di luar pintu gerbang kota. Tetapi Allah memakai mereka untuk menyatakan pertolongannya bagi orang-orang Israel yang saat itu sedang sangat kelaparan. Melalui 4 orang kusta tadi, Allah menunjukkan bahwa ada tempat di mana mereka bisa mendapatkan makanan, adik-adik yang terkasih. Mereka bisa mendapatkan banyak perhiasan yang bisa membuat mereka membeli banyak makanan, yaitu perkemahan orang atau tentara Aram yang sudah kabur karena Allah menyatakan pertolongannya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa ya pertolongan Allah melalui kisah kita pada pagi hari ini. Satu hal yang harus kita lihat, adik-adik yang terkasih, bagaimana 4 orang tadi yang diutus Allah untuk menyampaikan kabar baik bagi orang Israel yang saat itu sedang kelaparan. Padahal dia bisa saja atau mereka bisa saja tidak usah menceritakan bahwa mereka mendapatkan makanan, bahwa mereka mendapatkan banyak harta. Simpan saja sendiri, tapi tidak, adik-adik yang terkasih. Mereka menyampaikan hal itu kepada orang-orang di kota Samaria agar mereka juga pergi ke perkemahan orang Aram dan mendapatkan makanan. Luar biasa, adik-adik yang terkasih. Hal ini mau mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita senantiasa harus menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita harus selalu berbagi bagi orang lain. Kisah tadi menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan hadir buat orang Israel, dan itu luar biasa. Begitu juga dalam kehidupan kita, adik-adik yang terkasih. Ketika kita bisa bangun tidur, ketika kita masih bisa bernafas, ketika kita masih bisa makan, kita masih bisa bersekolah, meskipun masih di tengah pandemi COVID-19 saat ini, tapi kita masih bisa menjalaninya dengan baik-baik saja. Itu semua adalah bentuk pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan adik-adik semua. Nah, satu tugas yang Tuhan ingin sampaikan melalui pembacaan dan cerita kita pada pagi hari ini adalah bagaimana adik-adik juga bisa membagikan karya pertolongan Tuhan itu bagi orang lain. Nah, adik-adik yang terkasih, caranya sederhana loh. Yang pertama, nih ingat ya, jangan lupa doakan mereka yang saat ini dalam keadaan yang tidak baik. Di luar sana, adik-adik yang terkasih, ada banyak masih orang yang belum bisa merasakan apa yang menjadi berkat bagi adik-adik saat ini. Di luar sana, ada banyak teman-teman kita yang belum memiliki rumah yang baik, yang layak, belum memiliki makanan yang cukup baik untuk mereka makan. Nah, tugas kita yang pertama, yuk kita doakan mereka. Kita minta Tuhan agar Tuhan menolong mereka, dan bahkan kita minta agar adik-adik juga boleh jadi berkat bagi mereka. Yang kedua, adik-adik jangan pernah ragu, jangan pernah berpikir 2 kali untuk menjadi berkat bagi teman-teman. Jangan ragu untuk berbagi. Nah, adik-adik yang terkasih, saat ini ada banyak teman-teman kita, ada banyak saudara-saudara kita yang sedang bergumul, yang sedang susah karena mereka terkena musibah bencana alam. Ada di daerah NTT, ada di daerah Jawa. Nah, tugas kita adik-adik, yuk kita bantu mereka. Meskipun jumlahnya mungkin tidak banyak, tetapi kita mencoba untuk berbagi, kita mencoba untuk membantu mereka
Bisa lewat gereja kita, atau bisa mungkin lewat sekolah kita jika ada aksi dana, penggalangan dana. Jangan pernah takut adik-adik yang terkasih. Ketika kita memberi, maka Tuhan akan semakin memberkati kita. Jangan pernah berpikir bahwa ya kalau saya memberi uang yang ada pada saya, nanti uang saya berkurang dong. Bukan seperti itu ya adik-adik yang terkasih. Kita sudah merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan tugas kita ialah bagikan pertolongan itu buat orang lain yang sedang membutuhkannya saat ini. Nah, yang harus adik-adik ingat juga adalah kalau kita memberi harus dengan ketulusan. Kalau kita berbagi harus dengan ketulusan. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh pikir-pikir lagi, dan juga harus dengan kejujuran. Maksudnya jujur apa ya Kak ya? Contoh cerita saja ya. Adi di sekolahnya sedang mengadakan penggalangan dana atau sedang mengumpulkan sumbangan untuk salah satu temannya yang rumahnya kebakaran, adik-adik yang terkasih. Lalu ibu memberikan Adi uang 20.000. Terus ibu berpesan, Adi, uang 20.000 ini harus diberikan buat temenmu ya yang sekarang sedang kehilangan rumah karena rumahnya sudah terbakar. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Adi berpikir begini, aduh lumayan nih 20.000. 5.000 saja aku kasihkan ke dalam sumbangannya untuk teman saya, dan 15.000-nya bisa aku pakai untuk jajan. Hati-hati adik-adik, meskipun tidak ada yang melihat, tapi Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Untuk itu adik-adik, dari kisah kita pada pagi hari ini, dari cerita kita pada pagi hari ini, kita belajar untuk berbagi, untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan dengan ketulusan dan juga dengan kejujuran, serta dengan hati yang senantiasa mengucap syukur. Kita berbagi, kita menolong karena kita sudah merasakan karya pertolongan Tuhan. Demikian firman kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hartamu, olehmu terungkaplah siapa sesungguhnya. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami hingga di hari ini. Bahkan terkhusus di pagi hari ini kami boleh kembali merasakan persekutuan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak, meskipun masih dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan ketika kami juga masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab, bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, biarlah firman yang boleh kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tapi tetap tinggal dalam kehidupan kami, terutama boleh kami lakukan dalam setiap hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini kami mau berdoa buat anak-anak kami dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 11 yang masih harus berada di rumah karena pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan memberkati mereka, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, Tuhan senantiasa memberkati dengan sukacita, agar di tengah mereka menjalani hari-hari mereka tetap boleh menjalaninya dengan baik. Mereka tetap boleh menjalaninya dengan penuh sukacita. Dalam studi mereka, dalam pendidikan mereka,
yang masih harus mereka lakukan secara daring maupun online. Kami mohon Tuhan memberkati agar ya Tuhan, ketika pun mereka harus masih belajar dari rumah, mereka tetap boleh menjalaninya dengan penuh semangat, mereka boleh menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dan mereka juga tetap boleh memperoleh hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang tua kami yang senantiasa merawat kami, yang senantiasa boleh mendidik dan membimbing kami. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati agar kesehatan boleh mereka rasakan dan mereka tetap boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami juga berdoa untuk gereja kami GBIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan. Tuhan tolong berkati gereja kami agar di tengah-tengah tugas tanggung jawab pelayanan gereja kami, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terkhusus kami mau berdoa untuk pelayanan anak di GBIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan. Tuhan tolong berkati kakak-kakak layan yang senantiasa boleh mendampingi kami, yang senantiasa boleh mempersiapkan segala sesuatunya untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak tiap minggunya. Kau berkati mereka ya Tuhan, agar mereka senantiasa boleh menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik. Tak lupa kami berdoa untuk kakak-kakak dari tim multimedia yang juga boleh senantiasa mendukung dalam setiap ibadah yang dijalankan. Tuhan tolong berkati agar senantiasa mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat keberadaan dari teman-teman kami yang berulang tahun, baik dalam minggu berjalan. Tuhan tolong berkati agar sukacita yang mereka boleh rasakan di ketambahan usia mereka itu boleh menjadi ungkapan syukur yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Tak lupa ya Allah ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Kau tolong sembuhkan mereka, Kau jamah tubuh mereka agar kesehatan boleh mereka rasakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, agar di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami karena pandemi COVID-19, bangsa kami tetap boleh berada dalam pertolongan, perlindungan Tuhan. Terkhusus bagi saudara-saudara kami yang sekarang sedang bergumul karena musibah bencana alam, Tuhan tolong kuatkan mereka, berikan kesabaran dan berikan pertolongan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai dengan ke daerah-daerah, agar mereka tetap boleh menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Satu minggu baru yang akan dijalani ke depan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Ini doa, ungkapan syukur serta permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 217, lagunya Beri Padanya. Beri padanya senang hatimu, beri padanya senang
dan saatnya kita mau berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami berterima kasih Tuhan, di mana kami tadi sudah memberikan persembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Tuhan berkatilah persembahan ini, biar berguna bagi pelayanan gereja kami, dan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 233, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai anak-anak kami yang ada di rumah dari hari ini, esok sampai dengan selama-lamanya. Puji Tuhan, ibadah hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, tetap di rumah, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, rajin berdoa, dan selalu ikuti IMPA di rumah. Sampai jumpa minggu depan.